kasih Dokter Tasya. Iya. Jadi karena yang punya pasien Dokter Ira ada namanya di sini juga. Saya hanya memfasilitasi Dokter Ira, nungguin kalau Dokter Ira operasi. Oke. Iya. Jadi seperti tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Ira, memang berdasarkan learning curve kita dan seleksi kasus kalau mau sukses itu memang yang pertama adalah yang primary acquired nasolacrimal duct obstruction atau namanya istilah apa singkatannya PANDO. Utamanya adalah epifora, tetapi juga dikatakan bisa menjadi komplikasi ke selulitis preseptal ataupun orbita. Di RSCM ini yang primary itu jumlahnya yang lebih besar daripada yang secondary, jadi 65,2%, dan kebanyakan perempuan di atas 40 tahun. Gejalanya tadi seperti Dr. Ira katakan bahwa memang ada recurrent atau chronic dacryocystitis. Lalu apa peran kita di dalam ikut memahami tentang primary acquired dari nasolacrimal duct obstruction atau ODNL ya, obstruksi ductus nasolacrimal yang primer. Yang pertama adalah mungkin ini berdasarkan literatur, mungkin kita bisa menilai lebar dari nasolacrimal duct-nya. Tadi mungkin Dr. Vicky lupa memperlihatkan nasolacrimal duct pada saat diseksi kadaver. Mungkin diingatkan pada Dr. Vicky, Dr. Tasya, setiap peserta untuk mengikuti nasolacrimal duct sampai ke sakus lacrimalnya. Kemudian dikatakan juga ada peran dari sudut yang dibentuk oleh konka inferior. Kemudian ada kalsifikasi atau ini sebenarnya bukan kalsifikasi, opasifikasi maksudnya, yaitu perselubungan pada kompleks osteomiata dan agar Nancy. Lateral nasal wall anatomi seperti studi pada anatomi pada umumnya memang sifatnya hanya observasional dan deskriptif. Tetapi dari yang deskriptif itu kita bisa memahami etiologi. Ini sebenarnya anjuran nih buat Dr. Ira, kenapa kita nggak coba cari etiologi dari ODNL yang primer untuk melihat apakah ada peran dari pemeriksaan tomografi komputer pada daerah sinus paranasal. Kemudian juga kita akan menggunakan pemahaman dinding lateral, anatomi dinding lateral hidung itu untuk memberi petunjuk ke arah terapi bedah. Tentu karena setiap operasi dengan endoskop kita harus menggunakan, harus memahami tentang CT scan. Yang menarik adalah nasolacrimal yang sempit, nasolacrimal kanal yang sempit, ini berhubungan dengan inflamasi, kemudian juga bisa tampak perubahan sebagai fosa dari sakus lacrimal yang melebar, atau merupakan angulasi dari prosesus frontal os lacrimal. Dan ini bisa menjadi kita mengedukasi pada pasien kemungkinan adanya kasus bilateral. Dr. Ira, kita juga harus mulai mencari kasus-kasus yang bilateral, apakah memang terpengaruh oleh variasi anatomi. Yang menarik juga adanya peran dari prosesus uncinatus yang dilaporkan di Cina itu ternyata overlapping dengan fossa sakus lacrimal. Jadi mungkin ada beberapa kasus ketika kita mengangkat sakus atau membebaskan sakus lacrimal, kadang-kadang mungkin juga kita harus mengangkat prosesus uncinatus. Ini sesuatu yang menarik dan mungkin pada JES yang 2 tahun yang akan datang kami akan melaporkan mungkin ada research yang berikutnya. Ini adalah gambaran variasi anatomi yang berhubungan dengan ODNL primer. Ini cara mengukur lebar dari ductus nasolacrimal.
Jadi potongannya adalah potongan aksial, kemudian kita menilai lebar dari ductus nasolakrimal. 3 variasi ini, 3 variasi anatomi ditambah dengan opasifikasi dari kompleks osteomiatal ini merupakan hasil penelitian yang memberikan kemaknaan terhadap kejadian ODNL primer. Angulasi dari konka inferior. Semakin angulasi ini akan mempengaruhi mungkin dari Hasner valve-nya. Ini juga sesuatu hal yang menarik, kita harus melihatnya pada kasus-kasus mungkin karena deskriptif observasional, maka kita akan mencari kasus-kasus CT scan yang tidak diakibatkan oleh atau pada penderita ODNL primer, tetapi pada kasus-kasus yang akan dioperasi telinga. Jadi banyak sekali kasusnya yang kita bisa lakukan studi observasional. Jadi mungkin dari anggota kelompok studi rinologi ini bisa jadi proyek bersama. Masing-masing akan memberikan kontribusi, misalnya satu CT scan, kasus yang memang ada ODNL primer, dan ada kontrolnya adalah kasus-kasus yang akan dilakukan operasi telinga. Ini ada contoh kasus terjadi gambaran perselubungan pada ager nasi. Pada satu kasus yang memang sedang kami lakukan penelitian, jadi ada 9 kasus yang sudah berjalan dan ada 2 kasus berikutnya yang akan nanti dievaluasi karena ini adalah minimal sampel. Dari 11 kasus, ternyata ada 1 kasus yang menunjukkan gambaran perselubungan ager nasi. Pada saat operasi kita mengangkat dan itu didapatkan pus serta mukosa yang polipoid dari ager nasinya. Ini adalah diwarnai seperti dengan menggunakan rasio dari Horos. Jadi kita bisa melihat lebih jelas adanya perselubungan ager nasi sisi kiri dibandingkan dengan sisi yang kanan. Ya. Nah, untuk tadi teknik dari endoskopik DCR tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Ira. Ya, ini kenapa? Oh ya, ini campur aduk ya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ini sebenarnya pinjam slide-nya Dr. Evan, tapi nggak seluruhnya di bahasa Inggrisin ya. Minta maaf ya. Jadi saking ininya ya. Jadi kita lihat aja contohnya. Kenapa sih harus ada endo DCR? Nah, diperlukan endo DCR karena daerah ini yang merupakan daerah yang krusial. Jadi kita harus mengangkat seluruh prosesus frontalis dari os maxilla. Kemudian kita juga kalau melihat ada aposisi dengan ager nasi, itu harus dilakukan pengangkatan juga. Supaya sakus lakrimal itu bisa terekspos mulai dari setinggi kanalikuli komunis ya, mungkin ini pelajaran dari Dr. Ira, mudah-mudahan masuk nggak salah ya Dr. Ira, sampai ke bagian apa Dr. Ira, fundus atau bagian yang tertinggi dari si sakus lakrimalnya ya. Jadi kita harus benar-benar mencari tahu. Jadi sukses outcome dari endo DCR itu yang pertama adalah adanya inflamasi intrinsik. Satu kasus yang tidak masuk di dalam laporan itu adalah penderita rinitis alergi. Pasiennya sekali operasi dan nggak mau operasi lagi. Tapi sebaliknya ada pasien dengan rinitis alergi, IgE-nya sampai 8.000, jadi hyper IgE syndrome, berulang kali mau dilakukan operasi, itu sampai operasi yang keempat baru kita berhasil. Revisi maksudnya. Ya. Kemudian juga kita melihat bagaimana hubungan antara ager nasi dengan sakus lakrimal. Dan juga yang tidak kalah penting adalah terjadinya jaringan granulasi pasca operasi yang memerlukan juga suatu intervensi. Jadi sukses faktornya kalau untuk endo DCR adalah osteotomi yang adekuat. Jadi mulai dari level dari kanalikuli komunis sampai fundus dari sakus lakrimalnya terlihat.
Dan anatomi landmarknya adalah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang harus dievaluasi pada saat kita sebelum melakukan tindakan pembedahan dari CT scan. Mulai dari perlekatan superior konka media, daerah aksila dari konka media, kemudian prosesus frontalis dari tulang maksila, kemudian tulang lakrimalnya sendiri, prosesus uncinatus, serta agernasi. Ini adalah contoh CT scan bagaimana kita mengevaluasi agernasi, bisa melihat dari potongan koronal, kemudian dari potongan sagital dilihat, dan kita akan tujuannya adalah kita membuat suatu hubungan antara kanalikuli dari sakus lakrimal dengan rongga hidung. Ini adalah gambaran skematis 6 variasi anatomi yang bisa mempengaruhi keberhasilan dari endo-DCR, ya, ini gambaran sagitalnya. Kemudian kita juga bisa melihat ini ada kalau misalnya ada iluminasi, jadi biasanya dokter mata menggunakan iluminasi sehingga kita bisa melihat gambaran dari sakus lakrimal. Dan ini adalah kamen kanalikuli yang harus dilihat setinggi mungkin sampai ke kanalikuli komunisnya. Bagaimana dengan variasi anatomi? Ada 2 variasi anatomi dari agernasi yang kemungkinan besar mempengaruhi keberhasilan dari endo-DCR. Yang pertama adalah aposisi. Jadi setiap ada aposisi agernasi dengan sakus lakrimal, itu agernasi harus diangkat, dan aposisi ini bisa dievaluasi tentu sebelum operasi. Jadi ketika kita melakukan tindakan, kita tidak lagi surprise. Seperti tadi Dr. Ira katakan, kita tahu langkah yang akan kita lakukan, dan langkah mengangkat agernasi adalah bagian dari surgical plan kita. Yang menarik adalah tentang volume agernasi. Kami belum bisa mendapatkan hubungan antara volume agernasi dengan keberhasilan dari operasi karena memang jumlah kasusnya yang sedikit. Mungkin diperlukan studi deskriptif terlebih dahulu untuk menilai sebenarnya volume agernasi pasien-pasien yang mengalami dacryocystitis atau obstruksi ductus nasolakrimal primer ini sebenarnya untuk orang Indonesia berapa? Dimensinya atau volumenya yang berperan. Dan kalau melihat dari 8 kasus yang sudah 9 kasus yang sudah dievaluasi, kebanyakan orang Indonesia ini volumenya adalah termasuk kategori yang rata-rata. Ya, jadi tidak ada yang kecil, tidak ada yang terlalu besar sesuai dengan klasifikasi yang sudah dibuat. Nah, jadi sebenarnya ini adalah suatu perjalanan, journey. Kalau kita lihat pertama kali kursus di tahun 2011 itu masih namanya GFAS, itu pertama kali kita bertemu ya Dr. Ira, kemudian berkolaborasi masih ada Dr. Umar, masih ada Dr. Rusdian menjadi staf. Kita mulai mengundang ada Dr. Ira dan Dr. Damayanti. Jadi senior dari oftalmologi okuloplasti, divisi okuloplasti dari mata. Kemudian Dr. Ira di tahun 2020 mengadakan kursus DCR endoskopik untuk teman-teman sejawat oftalmologis. Di tahun 2021 dalam masa pandemi, Dr. Ira juga memberikan hal yang sama, bahkan kita melakukan demo untuk bagaimana cara melakukan endo-DCR pada kadaver, itu kita lakukan di tahun 2021. Jadi ini adalah suatu proses perjalanan. Tahun ini alhamdulillah ada satu research yang dihasilkan ya dari pertemanan kita. Nah, pembelajarannya adalah kita harus tahu diri bahwa ini bukan kasus THT. Jadi datangnya kasus adalah dari dokter mata.
dan bagaimana caranya kita bisa dikonsul oleh dokter mata untuk bersama-sama melakukan endo-DCR. Dokter matanya juga harus yang sekualitas dokter Ira, suka belajar dan suka memaksa. Dia memaksa saya gitu ya. Jadi kalau saya nggak dipaksa tuh kayak, oh ya oke lah ya dokter Ira, baik saya akan nurut gitu ya. Kemudian jadi sekali lagi kalau ada datang pasien dakriosistitis dirujuk bahkan sama dokter mata ke dokter THT, saya tuh tetap ini adalah ranahnya dokter Ira. Dokter Ira yang harus mendiagnosis terlebih dahulu. Kemudian sekali lagi bahwa successful outcome itu datangnya dari kolaborasi. Kolaborasi tentu bisa berjalan hampir 12 tahun, ini adalah karena kita berteman baik ya. Nggak apa-apa kalau saya dipaksa sama dokter Ira nurut ya, suruh apa aja gitu saya nurut. Karena saya tahu bahwa dokter Ira ini sangat-sangat mengencourage dan mengajak pada kebaikan. Anatomical variations, kita sudah melakukan penelitian bahwa setiap ada aposisi agernasi dengan sakus lakrimal, agernasi harus diangkat. Tidak ada lagi surprise karena ini masuk dalam surgical plan kita. Yang berikutnya adalah tentu demi Ibu Asmara, pasien pertama kita yang gagal dan tidak masuk di dalam record, maka kita harus melakukan penelitian bagaimana peran dari inflamasi hidung terhadap keberhasilan dari operasi endo-DCR. Demikian dari saya, terima kasih banyak atas perhatiannya, mudah-mudahan ini memberikan insight, kemudian spirit untuk mencari teman dan berteman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.